Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga keadaan kita, kabar kita semuanya baik. Amin ya robbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Yang belum subscribe channel ini. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang teknik pengumpulan data, ya. Teknik pengumpulan data dalam statistika. Oke, teknik pengumpulan data yang pertama observasi, kemudian wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Di luar sana masih ada teknik-teknik pengumpulan data selain ini, ya. Hanya saja saya angkat keempat teknik pengumpulan data ini karena saya rasa keempat teknik ini yang sudah umum dipakai oleh para peneliti atau yang berkepentingan, ya. Kita langsung saja membahas tentang teknik pengumpulan data dari keempat teknik ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang teknik pengumpulan data observasi. Observasi atau pengamatan, ya. Oke, kita akan mengetahui dulu observasi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Observasi adalah peninjauan secara cermat. Untuk pengamatan dalam penelitian secara umum, observasi itu diartikan sebagai aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Biasanya observasi ini ya dipakai untuk mengamati proses, gitu ya. Sering pada pengamatan tumbuhan, pengamatan hewan, ya, pengamatan lingkungan dari proses satu ke proses yang lainnya, agar kita tahu ada pengetahuan apa dalam fenomena tersebut, gitu ya. Kemudian disatukan dengan pengetahuan atau gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, agar informasi-informasi itu bisa melanjutkan penelitian, gitu ya, bisa melanjutkan penelitian yang diinginkan atau tujuan observasinya apa, begitu ya. Itu pengertian dari observasi. Lalu langkah-langkah observasinya saya tulis di sini, ada langkah-langkah bagaimana mengobservasi. Langkah-langkah pengamatan atau langkah-langkah observasi ini saya rangkum di sini. Yang pertama itu sebelum melakukan observasi, gitu ya, harus menentukan objek apa yang ingin diobservasi. Jelas, jangan asal observasi tapi objeknya apa, gitu ya. Apa hewan, apa tumbuhan, atau tingkah laku seseorang diobservasi. Kemudian kalau sudah menentukan objek yang akan diobservasi, membuat pedoman, ya, observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi. Tentu ada pedoman-pedomannya, ya, sesuai dengan lingkup yang akan diobservasi. Misalnya kita pengen mengobservasi dalam lingkup kembang tumbuh tanaman hias, misalnya, ya, lingkupnya tentang tanaman hias, jangan lingkup yang lain, gitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan secara jelas data-data yang diobservasi, baik data primer maupun data sekunder. Ya, menentukan secara jelas data-data yang diperlukan, gitu ya, data primer maupun sekunder. Sekilas ini sudah pernah kita bahas data primer dan data sekunder di tayangan tentang teknik pengumpulan data part 1, ya. Kemudian menentukan lokasi objek yang akan diobservasi. Objeknya, menentukan lokasi objek. Nah, objeknya ada di mana, gitu ya. Misalnya mengobservasi
tanaman liar, objeknya di mana lokasinya gitu ya. Apa di hutan apa di hutan mana gitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk pengumpulan data agar berjalan mudah dan lancar. Intinya mikir strateginya gimana nih ya. Kita pengen observasi kira-kira berjalan dengan mudah dan lancar, itu harus ditentukan secara jelas gitu ya. Bagaimananya, teknik-tekniknya seperti apa. Kemudian yang terakhir, menentukan cara dan melakukan pencatatan hasil observasi. Jadi observasi itu terekam dalam catatan ya. Bagaimana cara mencatatnya, kemudian dilakukan pencatatan hasil observasi. Caranya seperti apa mencatatnya misalnya gitu. Nah, itu adalah langkah-langkah observasi. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang wawancara ya. Wawancara di sini kalau menurut KBBI, wawancara itu ada 3 makna. Yang pertama, tanya jawab dengan seseorang, pejabat atau sebagainya, atau yang berkepentingan gitu ya, yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Ini wawancara versi jurnalis biasanya ya. Kemudian yang kedua, wawancara diartikan tanya jawab direksi, kepala personalia atau kepala humas perusahaan dengan pelamar pekerjaan. Ini biasanya ada di perusahaan yang dilakukan oleh HRD biasanya gitu ya. Ini masalah tentang pekerjaan diwawancarai. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab peneliti dengan narasumber. Nah, yang ketiga ini yang biasanya kita pakai untuk data statistik ya. Tanya jawab peneliti dengan narasumber untuk mencari informasi-informasi itu menurut KBBI. Ya, ini sudah jelas ya, tanpa diungkapkan secara detail. Wawancara yang dimaksud kita adalah tanya jawab peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi penelitian secara jelas dan memperoleh data-data. Intinya kita mencari data kan ya. Kemudian langkah-langkah wawancara. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan tema atau topik wawancara. Ditentukan dulu wawancaranya ini ngomongin apa. Kemudian mempelajari masalah yang berkaitan dengan tema wawancara. Jadi dipelajari dulu biar ketika wawancara itu agak nyambung gitu ya. Nyambung yang diomongin apa, itu yang keterkaitan yang mana, biar nggak ngeblank gitu ya. Kemudian menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Ya, yang terkenalnya dengan 5W, 1H itu ya. Ini biasanya pertanyaan garis besar. Ini biasanya juga dipakai wawancara jurnalis. Yang when, who, gitu ya, yang how itu. Kemudian berikutnya menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Jika wawancara itu ingin dilakukan oleh narasumber, harus jelas narasumbernya, ya nggak asal-asalan. Dan narasumbernya harus cocok dengan tujuan wawancaranya. Data apa yang ingin diinginkan, hasil apa yang ingin dituju itu harus sesuai dengan narasumbernya. Narasumber yang harus sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian menghubungi dan membuat janji dengan narasumber jelas. Narasumbernya sudah ada, tinggal menentukan janjinya, kapan bertemunya, kapan wawancaranya dan sebagainya. Kemudian harus mempersiapkan peralatan untuk wawancara. Peralatan ini untuk hasilnya gitu ya, biar terekam hasil wawancaranya. Bisa pakai alat tulis, bisa pakai alat perekam, mau perekam suara, perekam video dan sebagainya. Kemudian silakan melakukan wawancara, kemudian mencatat hal-hal yang pokok ya, mencatat pokok-pokok wawancara. Kemudian setelah selesai menyusun laporan hasil wawancara. Itu langkah-langkah wawancara. Ya, semoga bisa dipahami. Ini sedikit menggambarkan bagaimana langkah-langkah wawancara bisa dipraktekkan gitu ya. Kemudian
Eh, teknik pengumpulan data berikutnya adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang, utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Biasanya berupa daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner ini biasanya lebih dikenal sebagai angket. Biasanya di dalam angket itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mengungkapkan suatu sikap, perilaku, karakteristik, biasanya seperti itu ya. Banyak angket-angket yang menyatakan begitu, setuju, tidak setuju, begitu kan? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang langkah-langkah kuesioner. Menentukan tujuan penelitian ya, jadi tujuan penelitiannya dicantumkan dalam kuesioner. Kemudian menentukan kelompok sampel. Sampelnya siapa yang akan dikuiskan, yang akan diambil angketnya gitu ya. Kemudian merancang kuesioner, kemudian menguji cobakan kuesioner, mengkomunikasikan awal dengan sampel, surat pengantar kuesioner, kemudian tindak lanjut ya, tindak lanjut setelah kuesioner itu terkumpul, kemudian menganalisis data kuesioner gitu ya. Itu adalah langkah-langkah kuesioner. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Ya, dokumentasi ini adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumentasi itu merupakan catatan peristiwa ya yang sudah berlalu. Kemudian dokumen itu tidak hanya catatan-catatan, bisa saja selain catatan itu berupa gambar, foto, karya-karya, cerita, biografi ya. Yang jelas dokumentasi itu adalah catatan-catatan yang sudah berlalu. Ya, catatannya bisa berupa peristiwa gitu ya. Atau dari gambar-gambar, dari foto-foto gitu. Itu adalah teknik pengumpulan data yang terakhir yang saya ulas. Dan oke, Pragat, Bu, langkah-langkahnya untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi itu kan karena melihat peristiwa-peristiwa yang sudah lalu dari catatan-catatan, dari foto-foto. Jadi langkah-langkahnya itu hanya kita melihat, membaca, ya, mengamati dokumen-dokumen yang sudah ada, gitu ya. Hanya saja harus yang terkait dengan penelitian, harus yang terkait dengan data yang diinginkan, begitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Nastatim bilhamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.